Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Ya, itu namanya mengorbankan orang lain. Saya kira teman-teman jelas apa yang saya maksud. Jadi per tanggal 11 Juli yang lalu, ya, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain. Saya kira jelas ya apa yang saya maksud. Dan siapapun yang mengaku berjuang, tetapi dia berkhianat pada perjuangan, siapapun yang berkhianat pada perjuangan, kita tidak pernah membela orang per orang. Ketika orang per orang itu sudah mengubah arah perjuangan, hanya mencari keselamatan diri, kemudian menghilangkan objek perjuangan rakyat, kita tegaskan posisi kita ada bersama rakyat. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ya kasus ijazah Jokowi ini yang menyeret Dr. Rifa dan Roy Suryo akan berakhir ya kandas di tengah jalan. Artinya Roy Suryo melakukan pra peradilan maka dia menang. Gitu juga dengan Dr. Rifa ya. Di dalam kasusnya kemungkinan akan berakhir di eksepsi dan kita tidak bisa melihat Jokowi akan hadir di persidangan untuk memperlihatkan ijazahnya karena pra peradilan Roy Suryo menang karena Jokowi tidak perlu hadir ya. Dan ini seperti yang diduga oleh Ahmad Khodinudin ya yang sekarang diberhentikan oleh Roy Suryo ya. Jadi Ahmad Khodinudin yang tadinya kuasa hukum Roy Suryo CS dicopot sebagai kuasa hukum. Jadi sampai Ahmad Khodinudin mengatakan pengecut hanya ingin cari selamat. Jadi sepertinya ya terjadi perpecahan di dalam kubu Roy Suryo berseteru dengan Refli Harun ya. Jadi menurut Ahmad Khodinudin ada kompromi di kasus ijazah Jokowi di stop. Jadi ada skenario untuk tidak menghadirkan Jokowi di kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Jadi Ahmad Khodinudin mengatakan skenario ini bukan saja terbaca dari materi dakwaan ya dan juga pra peradilan yang mulanya tak pernah diajukan tetapi tiba-tiba diajukan. Jadi banyak sekali hal-hal yang mencurigakan menurut Ahmad Khodinudin. Jadi Ahmad Khodinudin ya menghimpun informasi katanya ada kesepakatan jahat pengkhianat yang berkompromi dengan kubu Solo. Nah ini ada apa lagi ya di dalam kubu Roy Suryo CS bahkan sampai Khodinudin ini pun diberhentikan. Nah ada analisa dugaan dari Profesor Herman Kadir yang merupakan advokat senior ya. Beliau menjelaskan ya ada dugaan-dugaan yang tidak masuk akal terhadap Roy Suryo ya. Bahkan beliau mengatakan ya Termul setelah pra peradilan kedua lebih banyak diam daripada buka suara ya, mengkritik keras terhadap pra peradilan yang dilakukan oleh Roy Suryo. Di saat pra peradilan pertama, Termul ini selalu bersuara ya. Tetapi Termul tidak bisa berkutik di saat berhadapan dengan Ahmad Khodinudin sendiri ya. Kita tahu bahwa integritas dan kredibilitas Ahmad Khodinudin ini ya patut diancungi jempol ya. Jadi ini kasus ijazah Jokowi semakin membuat rakyat bingung. Tidak ada ujungnya, tidak ada kejelasan ya bahwa Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya bahkan untuk hadir di pengadilan ya. Bahkan ya sudah ada konfirmasi juga dari kuasa hukumnya Jokowi tidak bisa hadir di pengadilan walaupun ya kita lihat video Jokowi mengatakan saya akan hadir kalau dipanggil hakim, tetapi fakta dari kuasa hukum mengatakan dia lebih pilih keliling Indonesia bersama PSI. Jadi memang ya kita lihat polemik ijazah palsu sepertinya Jokowi akan melakukan apa saja maupun keluar uang miliaran rupiah supaya kasus ini memang tidak terbongkar dan beliau tidak harus hadir di pengadilan ya. Jadi akan menjadi sejarah terbesar di negeri ini kalau sosok Jokowi harus duduk di kursi persidangan. Ini cukup mempermalukan mantan seorang presiden ketujuh. Yang sangat disayangkan lagi ya terjadi gejolak perpecahan di antara kubu Roy Suryo CS sesama kuasa hukum ya. Bukan kepastian, tapi ini analisa Diduga ya, analisa. analisa saya sebagai praktisi hukum. Artinya saya kan udah puluhan tahun jadi lawyer, jadi mengalami peristiwa hukum udah banyak sekali gitu ya. Perkara-perkara politik ini bukan ini aja, kalau dulu Edi Mulyadi banyak, bahkan perkara teroris sudah berapa kali saya tangani. Banyak sekali Pak perkara-perkara yang saya tangani Pak. Pernah Erigo Gutierrez juga pernah saya tanganin. Jadi banyak sekali ya peristiwa hukum. Jadi saya berdasarkan pengalaman yuridis saya itulah saya bisa menganalisa.
Yang pertama, kenapa saya mencurigai? Ya, mencurigai itu pertama, kok tiba-tiba mereka mengajukan pra peradilan tidak melibatkan Hmm. TKA. Ya, tidak melibatkan TKA. Pra peradilan itu didaftar tanpa sepengetahuan TKA, Pak. Tanpa sepengetahuan. Terus tidak lama kemudian itu keluar pencabutan surat kuasa dari Rosuryo terhadap TKA. Ya, itu keluar, Pak. Ya Jadi betul. ketika dia mau mendapat, dia mencabut. Dia memakai Repi Harum dan Tokhan namanya. Yang katanya sih ini Tokham, betul. Tolham. Ini orangnya pengacaranya Lama Suryo. Tapi saya pernah cek itu di Hmm. surat kuasanya. Saya pernah cek sama, saya bukan cek ya, tanya sama tim hukum yang pernah nangani Roso waktu Cupa itu yang kena pidana juga itu Stupa itu, ya kan? Hmm. Kena delik umum juga itu Roy waktu itu. Nah saya tanya, nah ada namanya Juju Purwanto. Oh saya nggak pernah ada itu orang nggak pernah sidang katanya, nggak pernah sidang. Hmm. Hmm. Jadi dia cerita bohong aja si Roy Suryo ini bahwa itu Tohan tuh pengacara dia waktu Stupa itu. Padahal itu dia nggak pernah Hmm. sidang. Oh, Setupa Terus Borobudur maksudnya? iya Stupa Borobudur itu Oh iya, yang yang kasus dia itu ya. dipidana 1,5 tahun Posting. itu, Ya, posting di postingan Twitter itu. kalau nggak salah. Ah Hmm. itu ternyata tidak ada namanya siapa eh mereka itu yang tim Tohan itu di kuasa hukum itu. Yang ada teman-teman saya dari KAI-nya Erman Umar pada waktu tim hukumnya itu yang menangani mereka itu. Karena dulu kan Erman Umar dan kawannya teman saya juga waktu di KAI. Karena mereka Hmm. membelot aja bikin KAI baru. Hmm. Nah, itu saya udah mulai curiga. Kenapa ini? Kenapa? Ini sebenarnya orangnya Jokowi ini luar biasa. Hmm. Manuver-manuvernya luar biasa sekali. Ya. Tawaran-tawarannya nggak main-main dan menggiurkan semua orang. Hmm. Gitu. Dan itu ya itu menurut saya wajar-wajar saya timbulan curigaan-curigaan. Nah, tahu-tahu tiba-tiba kenapa Rosario mencabut mengajukan pra peradilan, Tipa mencabut pra peradilannya. Makanya ini udah kompak nih dua ini kan, artinya udah kompak mereka berdua Diduga ini. kompak lah ya, Pak ya. Ya kompak udah berdua udah kompak. Jadi ketika Hmm. itu dia cabut, ya kan? Pra peradilannya di timnya Tipa ini. Macam Tipa mau masuk ke pokok perkara, Rosira tetap bertahan di pra peradilan. Nah, ini Hmm. kecurigaan-kecurigaan ini mulai timbul gitu loh. Apalagi di teman-teman TKA itu bisik-bisik sana bisik sini kedengaran sama saya ada kecurigaan juga yang mulai muncul itu loh. Nah, saya coba analisa lagi. Ketiganya itu apa ya? Para terbang ini terdiam semua gitu loh. Bapak coba cek, Betul, betul, betul. termol ini tidak ada Nggak satupun berisik yang ya. bereaksi setelah peristiwa ini. Betul, betul. Diam, seribu bahasa. Iya kan? Ah, ini jangan-jangan Betul, ada betul, betul. apa ini? Lah kalau mereka kan sama Kozin ini kan mereka takut sekali gitu loh. Kalau Kozin kan nggak bisa ditawar-tawar, artinya nggak bisa diajak bargaining lah. Kalau mau lanjut, lanjut Hmm. enggak kan gitu. Nah ini Iya. yang saya mulai curiga ketika pencabutan itu. Dan dia mau pakai Repliharun karena Repliharun ini berinformasi dari teman-teman dia pernah mau membawa Tipa ke Solo itu udah pernah bawa Oh, Tipa ke ada Solo info seperti itu, Pak. ada di teman-teman sudah pernah terus dari Hmm. tim tim apa reformasi Polri itu juga dibawa ke situ untuk Oh, mediasi RJ yang itu sama Jimli Asidik ya. Hmm. iya nah itu udah jadi itu udah artinya apa artinya memang tanda-tanda itu si Repli Harun ini kita mencurigai. Apalagi saya tahu lah Repli Harun sepak terjangan. Dia kan tim Jokowi 10 tahun. Ya, tim Jokowi Pak 10 tahun. Tim Pipersnya Jokowi. Artinya apa? Memang Repli ini memang dari dulu sudah orangnya Jokowi gitu loh.
terlepas dia bertobat atau tidak, dia bilang kata Bung Ahmad ya, oh dia udah tobat man, ya boleh tobatnya gimana kan? Saya mau lihat juga tobatnya Reply itu sejauh mana kan gitu. Nah saya di Hmm. situ saya mulai mendapat, Artinya masih ada komunikasi. iya, artinya dia selalu apa ya? Bagaimana tugas Reply ini ingin selalu menggagalkan Ghazaludin sebagai tim lawyer. Kalau saya lihat itu mulai curiga Hmm. saya. Selalu tuh dari Hmm. awal curiga, mulai dari FIFA mulai ya ini. Nah terakhir saya maaf aja nih, saya bukannya curiga lebih dalam lagi apa ya, si apa sikap Pro ini tidak suka lagi dengan kalau kita terlalu pelontar-pelontar terus. Lah akhirnya tidak suka dengan sikap kita yang pelontar-pelontar terus loh. Hmm, betul. Melawan hakim, melawan peradilan, meminta ini itu nggak mau dia. Terakhir Hmm. kita bisa buktikan dengan dia marah keras ketika kita ke Komisi Yudisial untuk minta dikawal. Nah, seharusnya kan dia senang. Artinya apa? Betul, betul. Ketika teman-teman melaporkan Komisi Yudisial, itu seharusnya dia senang dong. Kita minta kawal loh. Peradilan peradilan ini supaya objektif, fair play gitu ya, dan Hmm. tidak main-main gitu. Lalu kan dia malah nggak suka gitu loh. Kan aneh. Nggak ada apa gitu. Ya ada apa ini pertanyaan-pertanyaan ini kan menimbulkan terus kan ya. Artinya saya Hmm. melihat ada grand design baru. Makanya saya bilang di dalam wawancara podcast di Rohman itu saya bilang Pak Rohman ini ada grand design baru yang akan dibangun. RJ dilapisi putusan pengadilan. Saya bilang ketawa. Ini canggih nih Dan gue bilang. ya, Ini dan ini permainan canggih dan terbang ya. hukum yang baru. Dan menurut Bang Herbat tadi, kalau nggak salah saya dengar itu inilah RJ apa melalui putusan pengadilan ya. Ini sesuatu. Iya, Tapi itu dibenarkan secara hukum ya. iya jelas lah. Kan tidak menjatuhkan Roy Suryo, tidak menjatuhkan FIFA. Dia menang di pra peradilan. Dia Hmm. menang di eksepsi dakwaannya. Artinya apa? Ini tutup. Jokowi tidak perlu hadir lagi ke pengadilan. Dan itulah yang ditakuti Hmm. Jokowi Selesai. untuk menghadapi. Lah kan dari dakwaan ini sudah saya baca semua Pak. Dakwaan itu sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Dan dimungkinkan untuk dihantam oleh tim penasihat hukum. Ya, termasuk juga eh, Roy Suryo ini melalui pra peradilannya ini. Saya bilang wah pasti menang lah kalau ini. Pak dalam sejarah Republik ini pra peradilan itu baru Budi Gunawan yang bisa memenangkan perkara Pak. Kok tiba-tiba Roy Suryo ini ya bisa menang Hmm. gitu. Hmm. Apa coba Pak, tiba-tiba Roy Suryo bisa menang pra peradilannya. Ada apa itu? Hmm. Yang Hmm. dilawan ini Betul, betul. Pak Polisian Republik Indonesia. Yang dilawan Roy Suryo, Kepolisian Republik Indonesia. Dan Kejaksaannya dia bisa keluar menang. nama. Hah? Bisa menang loh. Iya, dan dia bisa menang. Bisa menang itu luar Itu ada biasa. apa ya? Iya, bikin publik jadi curiga juga ini. Bukan curiga lagi, Pak. Justru Hmm. itu gitu loh. Sosok Didit ini ya. Saya juga Hmm. tidak pernah ketemu orangnya dan Karena, pernah ini. iya, karena kan ini orang baru ini kan baru Kenapa? muncul gitu loh. Iya baru banget gitu loh. Saya Hmm. tahu-taunya ketika di ruang rapat dibicarakan sosok dia. Waduh, siapa ini? Tolhan, Tolhan. Oh, tim Tolhan. Dan inilah orang yang digembor-gemborkan Rolls-Royce ketika tim hukumnya sejak lama waktu di kasus Tupa itu, Pak Borobudur itu. Hmm. Tuh, ini tapi ya saya nggak tahu kalau saya tanya si Juju Purwantoro orang nggak pernah hadir juga di ruang sidang. Kata Hmm. Juju Purwantoro nggak pernah hadir di ruang sidang Stupa itu karena Juju itu hampir tiap hari ikut sidang. Gitu. Dia kan teman saya, Hmm. sama. Jadi prosedurnya waktu Stupa itu dia memakai Kongres Advokat Indonesia, tidak pakai tim Tokhan ini. Oke, Kak. Tuh. Itu yang Hmm. saya pahami ya, yang dapat cerita fakta sebenarnya.
Nah, cerita si Jack itu benar yang Bang Jack. apa yang dia ceritakan itu sampai karena Jack mengikuti peristiwa. Beda sama saya tidak mengikuti Hmm. peristiwa. Itu Jack mengikuti peristiwa sampai ketika detik-detik terakhir. Bahkan Jack itu masuk mobil tahanannya itu ke dalam itu. Ya cuma kan di detik-detik Waktu di terakhir itulah. mohon maaf, waktu di Polda saya nggak melihat Bang Herman Kadin. Apa sempat datang atau gimana? Saya nggak Waktu di datang. Polda pas Saya lagi penangkapan itu. ngurus pondok pesantren. Saya ada pondok pesantren saya. Oh iya iya, betul Saya betul. sudah Oke, minta paham maaf ke paham. grup, saya tidak bisa hadir karena kalau saya tidak hadir nanti kasihan santrinya nggak mandi-mandi, akhirnya nggak ada. Karena saya harus mengurusin itu gitu loh. Hmm. Nah itu Oke oke. Lanjut ceritanya. lanjut. Ya, nah akhirnya di situ saya dengar kabar apa yang Jack cerita itu benar. Jadi Roy itu sudah Hmm. memulai ketika dia di Polri itu, di rumah sakit Polri itu, memulai untuk memilah-milah siapa tim hukumnya. Itu yang kalau menurut Hmm. aku nggak elok, nggak bagus gitu loh. Kenapa harus dipilah-pilah kan? Toh semua teman turun semua. Emak-emak turun semua turun ke lapangan selama 2 tahun berjalan loh, bukannya peristiwa ecek itu 2 tahun tuh dia mengorbankan. Hampir hampir 2 tahun Iya, nih. kita kan ada 60 lawyer. Artinya teman-teman ini Hmm. biaya sendiri ke Polda, makan sendiri. Hampir berapa lama itu? Tanpa ada diganti rugi itu biaya-biayanya itu. Artinya ya kalau saya melihat Hmm. tidak beretika lah si Roy ini. Jadi orangnya gitu loh. Tidak beretika. Memang kelihatan dari tampangnya tampang orang yang tidak beretika gitu loh ya. Kalau menurut saya ya. Dia dari awal sudah mendesain ini. Kalau saya memang dari awal sudah tidak begitu respect memang. Nah, Nah, kalau saya yang lebih kepada peristiwa hukum tadi, Pak. Saya bilang tadi. hmm. Mulai mencurigai itu tadi saya bilang, ya. Terutama ketika pra peradilannya dikabulkan itu. Itu udah mulai timbul kecurigaan-kecurigaan saya. Apalagi ya sesumbar-sesumbar roynya itu kelihatan. Dia memecah belah ini juga kelihatan. Tujuannya apa? Lah kalau nggak dipecah belah, kan kita ikut nimbrung semua di pra peradilan itu. Kita ikut nimbrung semua. Artinya apa? Dia takut banget gitu loh. Karena TKA ini pejuang-pejuang semua yang nggak bisa dinegosiasi. Teman-teman ini nggak ada yang bisa dinegosiasi, apalagi untuk RJ gitu loh. Nah ini yang Hmm. dia ingin kemas gitu loh. Ingin kemas untuk bagaimana putusan berbalut RJ dibalut putusan gitu kalau istilah saya itu seperti itu gitu loh. Ini canggih benar aku bilang dan masuk akal. Kenapa? Jokowi itu kan paling tidak mau dia hadir. Dari dakwaan tuh mas saya udah Betul bisa betul. analisa secara hukum. Jokowi tidak bakalan hadir dari surat dakwaan itu sendiri. Yang lebih ditonjol itu Oh, dari adalah melihat dakwaan itu. iya, dari dakwaan itu sudah kelihatan. Dakwaan Dokter Tipa itu yang akan ditampilkan, ditonjolkan nanti itu ajudannya itu yang akan di BAP pertama kali nanti, bukan Oh, Jokowi. Nah Sarif kan Muhammad terbukti Sarif, kan? Muhammad Sarif. Iya, Muhammad Sarif. itu Kompol. terbukti. Tadi si pengacara Jokowi udah bilang Jokowi tidak akan hadir karena sibuk urusan PSI keluar kota terus. Loh itu udah kelihatan gampang dibaca itu loh. Karena memang sejak awal Jokowi tidak mau hadir. Tapi kan konsekuensi dia, ya, ya kalau memang dia tidak mau hadir ya itu bisa batal demi hukum karena yang didakwain pertama primer itu ada delik aduan. Delik aduan itu saksi pelapor wajib hadir hukumnya. Oke. Oke. Nah, nah yang jadi persoalan sekarang saksi pelapor itu justru ajudannya juga kacau ini. Lo kan Ya ini jadi waktu dia ke Polda itu ngelapor atau bukan gitu loh. ya, Kan ada ya dia karena mau ke Polda melaporkan. betul betul. Lah kok yang diceritain di dakwaan itu ajudannya kan gitu. Hmm. Jadi itu memang ada tanda-tanda bahwa nih
eksepsi ini juga bakal dikabulkan ini. Oke. Kenapa? Saya ini dulu pengacara Edi Mulyadi, Mas. Ketua timnya saya. Betul. Dakwaannya hampir 1000 lembar itu kalau salah. Iya. Kau bayangin aja coba. Hanya kata-kata jin buang anak. Dan naskahnya itu 400 halaman loh. Sehingga pledoi saya itu hampir mencapai 400 halaman juga pledoi saya bikin. Kenapa? Memang mengikuti itu. Dakwaan itu. Lah ini tiba-tiba perkara yang begitu besar kayak ini cuma 55 halaman. Aduh, ada apa ini? Jadi kucing-kucingnya itu mungkin timbul gitu loh. Prof, sebelumnya sempat ada perdebatan pas di awal sidang ya. Karena di awal sidang Bung Al-Kathiri bilang dakwaannya belum pernah diterima. Tapi kemudian saat itu juga langsung diberikan gitu, karena mau nggak mau harus dibacakan kan. Kalau kedua pihak belum terima kan tidak bisa, tidak sesuai secara hukum. Nah, menurut Prof gimana nih, Bang Herman Kadir nih? Apakah dibenarkan itu? Saya bukan mau komen ya. Sebenarnya mereka udah terima. Ada itu dakwaannya. Saya udah dapat kok. Gitu. Karena jaksa sudah memberikan tanda terimanya gitu loh. Ada Tapi cuman berita acara lengkapnya belum diterima, tapi surat dakwaannya sudah dikasih. Oh, surat dakwaannya sudah dikasih. Surat dakwaannya yang 55 halaman itu sudah diterima. Cuman berita acara lengkapnya yang belum diterima. Saya nggak tahu ada gradisan apa lagi, yang belum curiga lagi kan. Dibilang belum terima apa. Terjadilah perdebatan di dalam sidangan. Nah, itu. Oke, Prof. Canggih benar. Oke, Prof. Jadi dalam hal ini kan bisa dipastikan pupus sudah ya, harapan semu ya. Anggaplah publik ingin melihat ijazahnya Jokowi, atau publik ingin membuktikannya keasliannya ijazahnya Jokowi, kalaupun memang ada yang asli gitu. Nah, jadi dengan tindakan seperti ini nggak jauh beda dengan sidangnya Bambang Tri dan Gus Nur artinya. Apakah nanti setelah eksepsi bisa dilanjutkan atau gimana, Prof? Kalau diterima tutup lah. Selesai. Tutup perkara ini. Selesai. Tinggal nggak bisa dilanjutkan aja, lagi. Dokter tibanya nggak boleh ngomong macam-macam sesuai dengan itu kan. Lu yang macam-macam loh katanya. Oke. Nanti Roy juga gitu. Pra-peradilan tidak. Lu jangan macam-macam lu Roy. Gak usah ngomong lagi lo katanya. Gue udah selesai. Wong termulnya aja udah berhenti ngomong kok. Berhenti meramaikan. Komen-komen berhenti lagi. meramaikan. Iya, kan biasanya kan nyerbu. Nyerbu pengadilan, nyerbu pra-peradilan. Nah, sekarang udah diam. Pra-peradilan pertama kan sempat diserbu si Roy-nya itu. Setelah itu tenggelam. Ya. Oke, mantep, sebuah grand design yang luar biasa dan sebuah canggih. Ya, ini pertama kali saya dapat dari seorang Profesor Herman Kadir ya, advokat senior juga dari dari TAKA. Hari ini bagi publik, bagi rakyat sebenarnya membutuhkan dalam perspektif tertentu ya Roy Suryo Noto Diprojo untuk menggenapi penelitiannya yang 99,9% ijazah Jokowi palsu menjadi 100% palsu di persidangan dengan level error level analyze-nya, termasuk menunggu Tifauziah Tiasuma untuk membuktikan analisis fisiologinya tentang bentuk muka, wajah, hidung, bibir, telinga, gigi Joko Widodo itu berbeda dengan yang ada di ijazah. Ini kan pembuktian utamanya nanti. Tetapi bagi publik sebenarnya pembuktiannya lebih sederhana daripada pembuktian dua orang ini. Pembuktian publik itu tinggal menunggu di persidangan apakah Joko Widodo punya ijazah yang ijazah itu sama dengan yang beredar selama ini di sosial media. Kalau sama, sudah selesai, palsu. Publik sudah menunggu itu. Dan momentum inilah sebenarnya ditunggu-tunggu, tetapi melalui flyer yang saya edarkan itu, kami membaca, melalui analisa kami ya, ada semacam gerakan secara politik memanfaatkan instrumen hukum menjadi sarana atau modus operandi untuk membebaskan Joko Widodo agar tidak perlu hadir dan menunjukkan ijazah di pengadilan. Indikatornya apa? Nah, yang pertama,
Saudara Joko Widodo bisa bebas tidak di persidangan manakala perkara ini tidak perlu masuk ke pokok perkara melalui dua pendekatan. Di kasus Tiva yang hari ini sedang proses eksepsi atau perlawanan Tiva ini kalau berhasil dikabulkan oleh hakim, maka gugurlah dakwaan jaksa sehingga tidak perlu masuk pembuktian. Sehingga Jokowi juga tidak perlu datang hadir di persidangan. Euforianya mungkin bagi tim Tiva ini adalah kemenangan karena tidak jadi didakwa. Tetapi secara substansi rakyat kehilangan objek perjuangan yang selama ini justru ditunggu-tunggu. Padahal kalau masuk ke pokok, rakyat juga yakin Tiva bisa memenangkan pertarungan ini. Karena rakyat semua sudah mendukung, pasti ijazah tersebut bermasalah dan tidak mungkin dihadirkan ijazah lain, pasti ijazah yang sama melalui dua hal. Pertama, di 15 Desember 2025 kita sudah diberi akses untuk melihat ijazah yang dikatakan asli tersebut dan fix ijazah itu adalah ijazah dengan foto yang selama ini beredar seorang laki-laki berkumis tipis dengan kacamata tebal, telinga agak lebar, bibir yang tebal dan masyarakat sudah meyakini itu bukan foto Joko Widodo. Yang kedua, penelusuran dari Bon Jovi, ya teman-teman kami di Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi baik Dr. Leoni, Mas Lukas Luarso, juga Mas Bang Samsudin Alimuddin ya, Samsudin Alimsyah gitu. Itu mereka mendapatkan akses berupa dokumen salinan melalui proses kemerdekaan keterbukaan informasi publik KIP, baik dari KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo, semuanya sama. Ijazah itu meskipun fotokopi kan kita bisa lihat adalah ijazah dengan foto berkacamata berkumis tipis seperti yang beredar. Artinya kan tinggal satu langkah untuk menunjukkan ijazah itu sama tidak, dan nggak mungkin Jokowi membuat ijazah yang lain. Kenapa? Kalau ada ijazah yang lain sudah pasti ijazah itu palsu. Kenapa? Karena sudah ada akses resmi dari KPU bahwa ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu adalah ijazah dengan kacamata dan berkumis tipis, berbibir tebal dan seterusnya. Nah kalau ini di eksepsi nanti berhasil, kan berarti nggak perlu dong Jokowi untuk hadir di persidangan, apalagi menunjukkan ijazahnya. Artinya ini kemenangan Jokowi. Artinya dia bisa menghindari, terlepas dia sudah berjanji saya siap untuk hadir di persidangan. Kami akan menghormati proses hukum. Tapi nanti kalau eksepsi diterima dan nggak jadi, Jokowi hanya bisa dia berdalih begini. Kami menghormati keputusan yang ada. Sebenarnya kami mau datang, tapi karena sudah begini, ya mau gimana lagi, kira-kira begitu. Itu untuk Tiva. Yang kedua, Roy Suryo Notodiprojo. Lebih jauh lagi, ketika pra-peradilan ini dikabulkan dan status tersangka itu dianggap cacat, maka udah pasti nggak perlu pokok perkara, nggak perlu juga mengadili Jokowi. Ini juga sama, euforianya bagi Roy memang selamat. Tetapi bagi kepentingan rakyat, kita kehilangan kepentingan rakyat. Yakni apa? Memaksa Joko Widodo untuk hadir persidangan dan menunjukkan ijazah. Tinggal satu langkah itu sebenarnya. Dan ketika kemarin pra-peradilan yang pertama dikabulkan, sebenarnya kami masih punya harapan bahwa ini terkait penangkapan saja, terkait penggeledahan saja, terkait status penahanan saja, sehingga tidak masuk pada status tersangka dan masih bisa sidang. Tapi kan hari ini kan ada pra-peradilan baru yang terkait status tersangka. Maka kalau nanti status tersangka ini dikabulkan hakim, ini kapan? Masih lama, ini masih baru lagi. Mungkin ya seminggu lagi, karena kan pra-peradilan paling nggak seminggu lah prosesnya. Berarti skenario penyelamatan Jokowi sempurna. Pertanyaannya, siapa yang berkepentingan? Tentu Joko Widodo. Sementara orang-orang ini memang dia punya hak hukum untuk mengajukan eksepsi, mengajukan pra-peradilan, iya. Tapi pertanyaannya, kalau tidak ada kepentingan Jokowi, apakah akan mendapatkan putusan seperti itu? Kita bikin analogi sederhana saja. MK saja yang 9 hakim itu bisa keluar putusan nomor 99 untuk meloloskan Gibran menuju Pilpres 2024 yang lalu. Apalagi hanya pengadilan negeri Jakarta Timur yang hanya 3 orang hakim. Apalagi pengadilan negeri Jakarta Selatan yang hanya hakim tunggal dalam pra-peradilan. Nah, lanjutannya. Lanjutannya adalah materi dakwah pun sudah dikonstruksi yang membuat jaksa tidak lagi mewajibkan Jokowi hadir, tapi sebuah opsi saja. Hadir boleh, enggak juga boleh.
Misalnya pertama di dakwaan kasus TV ini kan konstruksi dakwaan itu menempatkan Kompol Sarip yang pertama kali melihat peristiwa, seolah-olah ya perkara ini ada itu yang pertama kali ngelihat adalah Kompol Sarip. Tidak ada satupun kronologi yang ditulis dalam dakwaan itu yang menyatakan saksi saudara Joko Widodo akhirnya pada tanggal 30 April 2025 mengadukan perkara ini ke Polda Metro Jaya. Itu tidak ada. Pada dalam dakwaan justru ini yang penting karena dimulainya perkara itu ketika ada laporan polisi. Itu tidak ada. Artinya sudah ada skenario. Yang datang itu Kompol Sarip. Ya ada skenario nanti cukup Kompol Sarip. Oke. Ya, yang kedua, dakwaan ini kan dibuat alternatif. Bisa saja nanti jaksa hanya fokus ke pasal 3235 yang ITE-nya, sementara pasal 310311 yang sekarang menjadi 433434 itu diabaikan. Nah, kalau Jokowi tidak hadir berarti kan yang tidak terbukti hanya pasal pencemaran fitnah, sementara ITE-nya bisa jalan. Dan itu sudah dimungkinkan dengan model dakwaan yang alternatif. Yang paling penting lagi, indikasi bahwa ini bisa dimenangkan lewat eksepsi nanti. Nggak ada jaksa itu salah membuat dakwaan obskur ya, nggak ada. Hanya di perkara ini. 301 itu perkara untuk mendakwa Fauzia Tiasuma. Tetapi dalam dakwaan jaksa justru disebutkan itu atas nama Dr. Roy Suryo Noto Diprojo. Ini mah kata orang udah dikasih umpan lambung 3 masuk itu barang. Sehingga mudah bagi lawyer untuk membuat eksepsi bahwa dakwaan obskur, tidak jelas karena ada kesalahan. Obskur itu kan bisa ketidakjelasan peristiwa yang memuat adalah orangnya, tempatnya, atau waktunya. Oh, semacam apa? Error in persona. Nah, oke. obskur. Lah ini dakwaan siapa? Nggak mungkin jaksa sekelas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta loh, bukan di daerah. Yang kedua disupervisi langsung ke Jati DKI loh. Memang administrasinya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tapi yang mensupervisi langsung ke Jati DKI dan dekat juga dengan Jaksa Agung. Bisa jaksa salah? Dugaan kita ini ada kemungkinan unsur yang disengaja sehingga apa? Mudah untuk dieksepsi sehingga hakim kalau nanti memutus di eksepsinya diterima dan dakwaan dinyatakan obskur, kemudian lepasnya, oh benar hakim karena jaksa salah. Pada di balik itu ada skenario besar yang bisa kita baca adalah bagian dari upaya menyelamatkan Jokowi sehingga Jokowi tidak perlu diadili di persidangan.